Halo semuanya, balik lagi sama aku Oka. Aku hari ini mau lanjut lagi baca buku Harry Potter and the Order of the Phoenix. Sekarang kita udah di bab 9. Jadi kemarin kita udah denger Harry sidang ya di Kementerian Sihir. Nah, sekarang kelanjutannya. Oke, kita langsung mulai aja. Bismillah. Bab 9, penderitaan Mrs. Weasley. Kepergian Dumbledore yang mendadak benar-benar mengejutkan Harry. Dia terus duduk di kursi berantai itu sambil bergumul dengan perasaan terguncang dan lega. Wizengamot semuanya sedang bangkit sambil berbincang-bincang, mengumpulkan kertas-kertas mereka dan mengemasinya. Harry berdiri, tak ada yang tampaknya memperhatikan dia sedikit pun, kecuali penyihir wanita mirip katak di sebelah kanan Fudge yang sekarang sedang memandanginya, bukannya memandangi Dumbledore. Sambil mengabaikan dia, Harry mencoba memandang mata Fudge atau Madame Bounce, ingin bertanya apakah dia boleh pergi, tetapi Fudge tampaknya sangat berketetapan untuk tidak memperhatikan Harry. Dan Madame Bounce sibuk dengan kopernya, jadi dia mengambil beberapa langkah coba-coba menuju pintu keluar, dan ketika tak seorang pun memanggilnya kembali, berjalan dengan cepat. Dia berlari pada beberapa langkah terakhirnya, merenggut pintu hingga terbuka dan hampir menubruk Mr. Weasley yang sedang berdiri tepat di luar, terlihat pucat dan gelisah. Dumbledore tidak bilang, "Dibebaskan," Harry berkata, sambil menarik pintu menutup di belakangnya, dari semua tuntutan. Sambil tersenyum, Mr. Weasley memegang bahu Harry. "Harry, itu bagus sekali. Well, tentu saja mereka tidak akan bisa menetapkanmu bersalah, tidak dengan bukti. Tapi walau begitu, aku tidak bisa berpura-pura aku tidak..." Tapi Mr. Weasley berhenti, karena pintu ruang sidang baru saja terbuka lagi. Para Wizengamot sedang keluar. "Jenggot Merlin," seru Mr. Weasley dengan terkejut sambil menarik Harry ke samping untuk membiarkan mereka lewat. "Kau disidang oleh pengadilan lengkap?" "Kukira begitu," kata Harry pelan. Satu atau dua penyihir mengangguk kepada Harry ketika mereka lewat, dan beberapa termasuk Madame Bounce berkata, "Pagi Arthur," kepada Mr. Weasley, tetapi kebanyakan menghindari pandangannya. Cornelius Fudge dan penyihir wanita mirip kata itu hampir yang terakhir meninggalkan ruang bawah tanah itu. Fudge bertingkah seolah-olah Mr. Weasley dan Harry merupakan bagian dari dinding, tetapi lagi-lagi penyihir wanita itu melihat Harry hampir seperti sedang menilainya ketika dia sedang lewat. Yang terakhir lewat adalah Percy. Seperti Fudge, dia sepenuhnya mengabaikan ayahnya dan Harry. Dia berderap lewat sambil mengepit sebuah gulungan perkamen besar dan segenggam pena bulu cadangan. Punggungnya kaku dan hidungnya diangkat tinggi-tinggi. Garis-garis di sekitar mulut Mr. Weasley menegang sedikit, tetapi selain ini dia tidak memberi tanda apapun bahwa dia baru melihat anak ketiganya. "Aku akan membawamu langsung pulang sehingga kau bisa memberitahu yang lain kabar baik ini," katanya sambil memberi isyarat kepada Harry untuk maju ketika tumit Percy menghilang ke anak tangga menuju tingkat 9. "Akan kuantar kau dalam perjalanan ke toilet di Bethnal Green. Ayolah." "Jadi apa yang harus Anda lakukan dengan toilet itu?" kata Harry bertanya sambil nyengir. Segalanya mendadak tampak 5 kali lebih lucu daripada biasanya. Hal-hal mulai masuk. Dia dibebaskan. Dia akan kembali ke Hogwarts. "Cuma anti kutukan yang sederhana," kata Mr. Weasley selagi mereka menaiki tangga. "Tapi bukan tentang memperbaiki kerusakan, melainkan lebih kepada sikap di belakang pengerusakan Harry. Pengumpamaan Muggle mungkin dianggap lucu oleh beberapa penyihir, tapi itu adalah ekspresi dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan mengerikan. Dan aku sendiri..." Mr. Weasley tidak menyelesaikan kalimatnya. Mereka baru saja mencapai koridor tingkat 9 dan Cornelius Fudge sedang berdiri beberapa kaki dari mereka, berbicara dengan pelan kepada seorang pria jangkung yang berambut pirang licin dan memiliki wajah tajam yang pucat.
Pria itu berpaling ketika mendengar suara langkah kaki mereka. Dia juga tidak melanjutkan perkataannya. Mata kelabunya yang dingin menyipit dan menatap wajah Harry lekat-lekat. Well, 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 Patronus Potter, kata Lucius Malfoy dengan dingin. Harry merasa kehabisan nafas, seakan-akan dia baru saja berjalan ke dalam sesuatu yang padat. Terakhir kali dia melihat mata kelabu yang dingin itu adalah melalui celah di kerudung pelahap maut. Dan terakhir kali dia mendengar suara lelaki itu adalah ketika sedang mengejek di sebuah pekuburan gelap sementara Lord Voldemort menyiksanya. Harry tidak bisa percaya bahwa Lucius Malfoy berani menatapnya di wajahnya. Dia tidak bisa percaya bahwa dia ada di sini, dalam Kementerian Sihir, atau bahwa Cornelius Fudge sedang berbicara kepadanya, padahal Harry telah memberitahu Fudge hanya beberapa minggu yang lalu bahwa Malfoy adalah seorang pelahap maut. Menteri baru saja memberitahuku mengenai kelolosanmu yang mujur, Potter, Mr. Malfoy berkata dengan suara dipanjang-panjangkan. Sangat mengejutkan. Caramu terus berkelit keluar dari lubang-lubang yang amat sempit, bahkan mirip ular. Mr. Weasley mencengkram bahu Harry untuk memperingatkannya. Ya, kata Harry. Ya, aku pandai meloloskan diri. Lucius Malfoy menaikkan matanya ke wajah Mr. Weasley. Dan Arthur Weasley juga. Apa yang sedang Anda lakukan di sini, Arthur? Aku bekerja di sini, kata Mr. Weasley dengan masam. Bukan di sini tentunya, kata Mr. Malfoy sambil menaikkan alisnya dan melihat sekilas ke pintu melalui bahu Mr. Weasley. Kukira Anda ada di lantai kedua. Bukankah Anda melakukan sesuatu yang melibatkan penyelundupan benda-benda magel ke rumah dan menyihirnya? Tidak, sabar Mr. Weasley. Jari-jarinya sekarang mencengkeram kuat ke bahu Harry. Ngomong-ngomong, apa yang Anda lakukan di sini? Harry bertanya kepada Lucius Malfoy. Kukira urusan pribadi antara diriku sendiri dan menteri bukan urusanmu, Potter, kata Malfoy sambil melicinkan bagian depan jubahnya. Harry mendengar dengan jelas dentingan lembut dari apa yang terdengar seperti sekantong penuh emas. Benar saja, hanya karena kau anak kesayangan Dumbledore, kau tidak boleh mengharapkan perlakuan yang sama dari kami semua. Kalau begitu, kita naik ke kantor Anda, Menteri? Tentu saja, kata Fudge, sambil memalingkan badan dari Harry dan Mr. Weasley. Lewat sini, Lucius. Mereka melangkah bersama sambil berbicara dengan suara rendah. Mr. Weasley tidak melepaskan bahu Harry sampai mereka telah menghilang ke dalam lift. Mengapa dia tidak menunggu di luar kantor Fudge kalau mereka punya urusan untuk diselesaikan bersama? Harry meledak marah. Apa yang dilakukan di bawah sini? Mencoba menyelinap ke dalam ruang sidang kalau kau tanya aku, kata Mr. Weasley sambil melihat sangat gelisah dan melihat melalui bahunya seolah-olah sedang memastikan mereka tidak dapat didengar. Mencoba mengetahui apakah kau telah dikeluarkan atau tidak. Akan kutinggalkan catatan untuk Dumbledore ketika aku mengantarmu. Dia harus tahu Malfoy sudah berbicara kepada Fudge lagi. Lagi pula urusan pribadi apa yang mereka miliki? Emas kukira, kata Mr. Weasley dengan marah. Malfoy telah memberikan emas dengan murah hati untuk segala jenis hal selama bertahun-tahun, membuatnya dekat dengan orang-orang yang tepat. Lalu dia bisa minta bantuan, menunda hukum-hukum yang dia tidak ingin dilewatkan. Oh, dia punya koneksi yang luas, Lucius Malfoy. Lift tiba, kosong kecuali sekelompok memo yang berkepak di sekitar kepala Mr. Weasley ketika dia menekan tombol atrium dan pintu berdentang tertutup. Dengan kesal, dia melambaikan memo-memo itu pergi. Mr. Weasley, kata Harry pelan-pelan, kalau Fudge bertemu dengan para pelahap maut seperti Malfoy, kalau dia menemui mereka sendirian, bagaimana kita tahu bahwa mereka belum menempatkan kutukan Imperius kepada dirinya? Jangan kira itu belum terpikirkan oleh kami, Harry, kata Mr. Weasley dengan pelan. Tapi Dumbledore berpikir Fudge bertindak atas keputusannya sendiri saat ini, yang menurut Dumbledore bukanlah penghiburan. Hal terbaik adalah tidak membicarakannya lebih banyak lagi sekarang, Harry. Pintu-pintu bergeser terbuka, dan mereka melangkah keluar atrium yang sekarang hampir kosong.
Eric, si penyihir penjaga, tersembunyi di balik Daily Prophet-nya. Mereka telah berjalan tepat melewati air mancur keemasan itu sebelum Harry teringat. "Tunggu," dia memberitahu Mr. Weasley dan sambil menarik kantong uangnya dari kantongnya, dia berpaling ke air mancur. Dia memandang ke atas ke wajah penyihir pria tampan itu, tetapi dari dekat Harry berpikir dia tampak agak lemah dan bodoh. Si penyihir wanita sedang tersenyum selebar seperti kontestan kecantikan, dan dari yang Harry tahu tentang goblin-goblin dan centaur, mereka paling tidak mungkin terlihat sedang menatap penuh pemujaan kepada manusia dalam bentuk apapun. Hanya perilaku peri rumah yang seperti budak terlihat meyakinkan. Dengan sengiran karena memikirkan apa yang akan dikatakan Hermione kalau dia bisa melihat patung peri itu, Harry membalikan kantong uangnya dan mengosongkannya bukan hanya 10 galion, tapi keseluruhan isinya ke dalam kolam. Selesai. Bercanda. "Aku tahu itu," teriak Ron sambil meninju udara. "Kau selalu lolos dari semua hal." "Mereka harus membebaskanmu," kata Hermione yang terlihat akan pingsan karena cemas ketika Harry memasuki dapur dan sekarang meletakkan tangan yang bergetar menutupi matanya. "Tidak ada kasus melawanmu, tidak ada sama sekali." "Walaupun begitu, semua orang terlihat lega, mengingat kalian semua tahu aku akan lolos," kata Harry sambil tersenyum. Mrs. Weasley sedang menyeka wajahnya dengan celemeknya, dan Fred, George, dan Ginny melakukan semacam tarian perang sambil bernyanyi. "Dia lolos, dia lolos, dia lolos." "Sudah cukup, tenanglah," teriak Mr. Weasley, walaupun dia juga tersenyum. "Dengar, Sirius, Lucius Malfoy tadi ada di kementerian." "Apa?" kata Sirius dengan tajam. "Dia lolos, dia lolos, dia lolos." "Diamlah kalian bertiga." "Iya, kami melihatnya berbicara dengan Fudge di tingkat 9. Lalu mereka naik ke kantor Fudge bersama-sama. Dumbledore harus tahu." "Tentu saja," kata Sirius. "Kita akan memberitahu dia, jangan khawatir." "Well, sebaiknya aku pergi. Ada toilet muntah yang menungguku di Bethnal Green. Molly, aku pulang terlambat. Aku akan menggantikan Tonks, tapi Kingsley mungkin mampir untuk makan malam." "Dia lolos, dia lolos, dia lolos." "Sudah cukup, Fred, George, Ginny," kata Mrs. Weasley ketika Mr. Weasley meninggalkan dapur. "Harry sayang, kemari dan duduklah. Makan siang, kau hampir tidak makan malam." Ron dan Hermione duduk di seberangnya, terlihat lebih gembira daripada sebelumnya sejak dia pertama tiba di Grimmauld Place, dan perasaan lega Harry, yang telah agak terusik oleh pertemuannya dengan Lucius Malfoy, membengkak lagi. Rumah yang suram itu kelihatan lebih hangat dan lebih menyambut secara mendadak. Bahkan Creature tampak tidak begitu jelek ketika dia menampakkan hidungnya yang lebih mencong ke dapur untuk menyelidiki sumber semua keributan itu. "Tentu saja, sekali Dumbledore muncul untuk membelamu, mereka tidak punya cara untuk menghukummu," kata Ron dengan gembira, yang sekarang sedang menghidangkan tumpukan kentang tumbuk ke piring-piring semua orang. "Ya, dia mengatasinya untukku," kata Harry. Dia merasa akan terdengar sangat tidak berterima kasih, belum lagi kekanak-kanakan untuk berkata, "Walaupun kuharap dia berbicara kepadaku atau bahkan melihat kepadaku." Dan selagi memikirkan hal ini, bekas luka di dahinya membara sangat parah sehingga dia menepukkan tangannya ke bekas luka itu. "Ada apa?" kata Hermione terlihat cemas. "Bekas luka," Harry bergumam, "tapi bukan apa-apa. Terjadi sepanjang waktu sekarang." Tak seorang pun dari mereka memperhatikan apa-apa. Semuanya sekarang sedang makan, sementara menyukuri kelolosan Harry. Fred, George, dan Ginny masih sedang bernyanyi. Hermione terlihat agak cemas, tapi sebelum dia bisa berkata apapun, Ron telah berkata dengan senang, "Aku bertaruh Dumbledore muncul malam ini untuk merayakan dengan kita, kau tahu?" "Kukira dia tidak akan bisa, Ron," kata Mrs. Weasley sambil menempatkan sepiring besar ayam panggang ke depan Harry. "Dia benar-benar sangat sibuk saat ini." "Dia lolos, dia lolos, dia lolos." "Diam!" raung Mrs. Weasley.
Selama beberapa hari berikutnya, Harry tidak bisa tidak memperhatikan bahwa ada seseorang dalam Grimmauld Place nomor 12 yang terlihat tidak sepenuhnya kegirangan bahwa dia akan kembali ke Hogwarts. Sirius telah menampilkan kebahagiaan saat pertama kali mendengarnya, meremas-remas tangan Harry dan tersenyum seperti yang lain. Akan tetapi, segera saja dia semakin murung dan merengut daripada sebelumnya. Lebih sedikit berbicara kepada siapapun, bahkan Harry, dan menghabiskan lebih banyak waktu terkurung di kamar ibunya bersama Buckbeak. "Kau jangan merasa bersalah," kata Hermione dengan tegas, setelah Harry menceritakan sebagian perasaannya kepada dia dan Ron selagi mereka menggosok sebuah lemari berjamur di lantai ketiga beberapa hari kemudian. "Hogwarts adalah tempatmu berada dan Sirius tahu itu. Secara pribadi, kukira dia hanya bersikap egois." "Itu agak keras, Hermione," kata Ron sambil merengut selagi dia mencoba melepaskan sedikit jamur yang telah melekat dengan kuat ke jarinya. "Kau tidak akan mau terperangkap di dalam rumah ini tanpa teman apapun." "Dia akan punya teman," kata Hermione. "Ini adalah markas besar Order of Phoenix, bukan begitu? Dia hanya mengharap terlalu tinggi bahwa Harry akan datang tinggal di sini bersamanya." "Kukira itu benar," kata Harry sambil meremas pakaiannya. "Dia tidak mau memberiku jawaban langsung ketika aku bertanya kepadanya apakah aku bisa." "Dia hanya tidak ingin berharap terlalu tinggi," kata Hermione dengan bijaksana. "Dan dia sendiri mungkin merasa sedikit bersalah, karena kukira sebagian dari dirinya sebenarnya berharap kau akan dikeluarkan. Dengan begitu kalian berdua akan jadi orang buangan bersama-sama." "Hentikan itu," kata Harry dan Ron bersamaan, tetapi Hermione hanya mengangkat bahu. "Terserah kalian, tapi terkadang kupikir Ibu Ron benar dan Sirius jadi bingung apakah kau itu kau atau ayahmu, Harry." "Jadi menurutmu dia agak kurang waras?" tanya Harry dengan panas. "Tidak, aku hanya mengira dia telah sangat kesepian untuk waktu yang sangat lama," kata Hermione. Pada saat ini, Mrs. Weasley memasuki kamar tidur. "Masih belum selesai," katanya sambil menjulurkan kepala ke dalam lemari. "Kukira ibu datang ke sini untuk menyuruh kami beristirahat," kata Ron dengan getir. "Tahukah ibu berapa banyak jamur yang telah kami enyahkan sejak kami tiba di sini?" "Kau sangat ingin membantu Order," kata Mrs. Weasley. "Kau bisa melakukan bagianmu dengan membuat markas besar tanpa ditinggali." Membuat markas besar pantas ditinggali." "Aku merasa seperti peri rumah," gerutu Ron. "Well, sekarang kau mengerti betapa mengerikannya hidup mereka. Mungkin kau akan lebih aktif dalam SPEW," kata Hermione penuh harapan ketika Mrs. Weasley meninggalkan mereka. "Kau tahu, mungkin bukan ide buruk untuk memperlihatkan kepada orang-orang betapa mengerikannya bersih-bersih sepanjang waktu. Kita bisa melakukan penggosokan tersponsor di ruang duduk Gryffindor setiap waktu. Semua keuntungan untuk SPEW akan meningkatkan kesadaran beserta dana." "Akan kusponsor kau untuk tutup mulut mengenai SPEW," Ron bergumam dengan kesal, "tapi hanya supaya Harry bisa mendengarkannya." Harry menemukan dirinya semakin sering melamun mengenai Hogwarts selagi akhir liburan mendekat. Dia tidak sabar untuk bertemu Hagrid lagi, untuk bermain Quidditch, bahkan untuk berjalan di petak-petak sayuran di rumah-rumah kaca herbologi. Pasti sangat menyenangkan bisa meninggalkan rumah berjamur dan berdebu ini, yang setengah dari lemari-lemarinya masih terkunci rapat, dan Creature mengeluarkan hinaan-hinaan dari balik bayangan ketika kau lewat, walaupun Harry berhati-hati tidak mengatakan semua ini dalam jarak pendengaran Sirius. Kenyataannya adalah tinggal dalam markas besar pergerakan anti-Voldemort tidak semenarik atau memberi semangat seperti yang diharapkan Harry sebelum dia merasakannya. Walaupun para anggota Order of Phoenix datang pergi secara teratur, kadang-kadang tinggal untuk makan, terkadang hanya selama beberapa menit untuk bercakap-cakap secara berbisik. Mrs. Weasley memastikan bahwa Harry dan yang lain berada di luar jangkauan pendengaran, baik telinga normal maupun yang dapat dipanjangkan. Dan tak seorang pun, bahkan tidak juga Sirius, tampak merasa bahwa Harry perlu tahu apa-apa lebih dari yang telah didengarnya pada malam kedatangannya.
Pada hari terakhir liburan, Harry sedang menyapu kotoran Hedwig dari puncak lemari pakaian ketika Ron memasuki kamar tidur mereka sambil membawa 2 buah amplop. "Daftar buku sudah tiba," katanya sambil melemparkan salah satu amplop kepada Harry yang sedang berdiri di atas kursi. "Sudah waktunya, kukira mereka sudah lupa. Biasanya datang lebih cepat dari ini." Harry menyapukan kotoran terakhir ke dalam kantong sampah dan melemparkan kantong itu melewati kepala Ron ke dalam keranjang sampah di sudut yang menelannya dan bersendawa dengan keras. Dia lalu membuka suratnya. Isinya 2 lembar perkamen, 1 pengingat yang biasa bahwa semester dimulai pada 1 September, yang lain memberitahu buku-buku yang akan dibutuhkannya tahun ini. "Hanya 2 yang baru," katanya sambil membaca daftar itu. Buku mantra standar tingkat 5 oleh Miranda Gosshawk dan Teori Sihir untuk Pertahanan oleh Wilbert Slinkhart Crack. Oleh Wilbert Slinkhart. Crack! Fred dan George bereparate tepat di samping Harry. Dia sudah begitu terbiasa dengan perbuatan mereka ini sekarang, sehingga dia bahkan tidak jatuh dari kursinya. "Kami hanya bertanya-tanya siapa yang menggunakan buku Slinkhart," kata Fred memulai percakapan. "Karena artinya Dumbledore sudah menemukan seorang guru pertahanan terhadap ilmu hitam yang baru," kata George. "Dan sudah waktunya juga," kata Fred. "Apa maksudmu?" Harry bertanya sambil melompat turun ke sisi mereka. "Well, kami mencuri dengar Mom and Dad berbicara dengan telinga yang dapat dipanjangkan beberapa minggu lalu," Fred memberitahu Harry, "dan dari apa yang mereka katakan, Dumbledore mengalami kesulitan besar untuk menemukan siapapun untuk pekerjaan itu tahun ini." "Tidak mengejutkan, bukan? Kalau kau lihat apa yang terjadi pada 4 guru yang terakhir," kata George. "1 dipecat, 1 mati, 1 hilang ingatan, 1 terkunci dalam sebuah koper selama 9 bulan, kata Harry sambil menghitung mereka dengan jari-jarinya. "Yah, aku tahu maksudmu." "Ada apa denganmu, Ron?" tanya Fred. Ron tidak menjawab. Harry melihat berkeliling. Ron sedang berdiri tidak bergerak dengan mulut agak terbuka, menganga memandangi surat dari Hogwarts. "Ada apa sih?" kata Fred dengan tidak sabar, sambil bergerak mengitari Ron untuk melihat perkamen itu melalui bahunya. Mulut Fred juga jadi terbuka. "Prefect," katanya sambil menatap surat itu dengan tidak percaya. "Prefect!" George melompat maju, menyambar amplop itu dari tangan Ron yang lain dan membalikannya. Harry melihat sesuatu yang berwarna merah tua dan emas jatuh ke telapak tangan George. "Tidak mungkin," kata George dengan suara kecil. "Ada kesalahan," kata Fred sambil menyambar surat itu dari genggaman Ron dan memegangnya ke lampu seolah-olah mencari tanda air. "Tak seorang pun yang waras akan menjadikan Ron prefect." Kepala si kembar berpaling serempak dan keduanya menatap Harry. "Kami pikir sudah pasti kau," kata Fred dengan nada yang menuduh Harry telah menipu mereka dengan suatu cara. "Kami pikir Dumbledore pasti memilihmu," kata George tidak percaya. "Memenangkan Triwizard dan segalanya," kata Fred. "Kukira semua hal gila itu dihitung melawannya," kata George kepada Fred. "Ya," kata Fred pelan-pelan. "Ya, kau telah menyebabkan terlalu banyak masalah, sobat. Well, setidaknya salah satu dari kalian punya prioritas yang benar." Dia berjalan ke arah Harry dan menepuk punggungnya sementara memberi Ron pandangan tajam. "Prefect, Ikel Ronnie si prefect. Oh, Mom akan jadi memuakkan," erang George sambil mendorong lencana prefect balik kepada Ron seolah-olah benda itu bisa mencemarkannya. Ron yang masih belum bisa berkata sepatah kata pun mengambil lencana itu, menatapnya sejenak, lalu mengulurkannya kepada Harry seakan-akan bertanya tanpa suara untuk meminta konfirmasi atas keahliannya. Harry mengambilnya, sebuah huruf P besar dilapiskan ke atas singa Gryffindor. Dia telah melihat lencana yang persis seperti yang ada di dada Percy selama pada hari pertamanya di Hogwarts. Pintu terbanting membuka. Hermione masuk ke dalam kamar dengan cepat. Pipinya merona dan rambutnya berterbangan. Ada amplop di tangannya. Apakah kau mendapat?"
Dia melihat lencana di tangan Harry dan mengeluarkan pekikan. "Aku tahu itu," katanya dengan bersemangat sambil mengacungkan suratnya. "Aku juga, Harry, aku juga." "Bukan," kata Harry dengan cepat sambil mendorong lencana itu kembali ke tangan Ron. "Ron, bukan aku." "Apa?" "Ron yang jadi prefect, bukan aku," Harry berkata. "Ron?" kata Hermione, rahangnya membuka. "Tapi, apakah kau yakin? Maksudku," dia berubah menjadi merah sementara Ron melihat ke arahnya dengan ekspresi menantang di wajahnya. "Namaku ada dalam surat," katanya. "Aku," kata Hermione sambil terlihat benar-benar bingung. Wow, bagus Ron, itu benar-benar." "Tidak terduga," kata George sambil mengangguk. "Bukan," kata Hermione lebih merona dari sebelumnya. "Bukan begitu, Ron telah melakukan banyak, dia benar-benar." Pintu di belakangnya terbuka sedikit lebih lebar dan Mrs. Weasley masuk ke dalam kamar sambil membawa setumpukan jubah yang baru dicuci. "Ginny bilang daftar buku sudah tiba akhirnya," katanya sambil melihat sekilas ke amplop-amplop itu. Ketika dia berjalan ke tempat tidur dan mulai menyortir jubah-jubah ke dalam 2 tumpukan. "Kalau kalian memberikan daftar-daftar itu kepadaku, aku akan membawanya ke Diagon Alley sore ini dan mengambilkan buku-buku kalian selagi kalian berkemas. Ron, aku harus membelikanmu piyama-piyama baru, dan yang ini setidaknya 6 inci terlalu pendek. Aku tidak percaya betapa cepatnya kau tumbuh. Warna apa yang kau suka?" "Berikan dia warna merah dan emas agar serasi dengan lencananya," kata George sambil tersenyum menyeringai. "Serasi dengan apa?" kata Mrs. Weasley dengan linglung sambil menggulung sepasang kaos kaki merah marun dan menempatkannya ke tumpukan Ron. "Lencananya," kata Fred dengan suasana ingin melewatkan hal terburuk secepatnya. "Lencana prefek barunya yang bagus dan berkilat." Kata-kata Fred butuh waktu sejenak untuk dipahami Mrs. Weasley yang sedang disibukkan oleh piyama. "Tapi Ron, kau tidak..." Ron mengacungkan lencananya. Mrs. Weasley mengeluarkan peki seperti Hermione. Aku tidak percaya. Oh Ron, betapa bagusnya seorang prefect. Jadinya semua orang dalam keluarga. "Apa Fred dan aku ini tetangga sebelah rumah?" kata George dengan tidak senang ketika ibunya mendorongnya ke samping dan menghempaskan lengannya melingkari putra bungsunya. "Tunggu sampai ayah kalian dengar. Ron, aku sangat bangga padamu. Betapa bagusnya berita ini. Kau bisa berakhir jadi ketua murid seperti Bill dan Percy. Ini langkah pertama. Hal bagus yang terjadi di tengah semua kekhawatiran ini. Aku hanya senang sekali. Oh, Ronnie." Fred dan George keduanya membuat suara muntah keras di balik punggung ibu mereka, tetapi Mrs. Weasley tidak memperhatikannya. Lengannya melingkari leher Ron dengan ketat. Dia sedang menciumnya di seluruh wajah yang telah berubah menjadi merah tua lebih terang daripada rencananya. "Mam, jangan Mam, kendalikan diri," gumamnya sambil mencoba mendorongnya menjauh. Dia melepaskannya dan berkata dengan terengah-engah, "Well, apa jadinya? Kami memberi Percy seekor burung hantu, tapi kau sudah punya satu tentu saja." Apa maksud ibu?" kata Ron terlihat seolah-olah dia tidak berani mempercayai telinganya. "Kau harus dapat hadiah untuk ini," kata Mrs. Weasley dengan sayang. "Bagaimana kalau satu set jubah pesta baru?" "Kami sudah membelikannya beberapa buah," kata Fred dengan masam yang terlihat seolah-olah dia menyesali kebaikan hati ini. "Atau sebuah kuali baru. Kuali tua Charlie sudah mulai berkarat. Atau seekor tikus baru. Kau selalu suka Scabbers." "Mam," kata Ron penuh harap, "bisakah aku punya sapu baru?" Wajah Mrs. Weasley agak berubah. "Sapu terbang harganya mahal." "Bukan yang benar-benar bagus," Ron cepat-cepat menambahkan. Hanya yang baru untuk peralihan." Mrs. Weasley bimbang lalu tersenyum. "Tentu kau bisa." "Well, aku sebaiknya cepat pergi. Kalau aku juga harus beli sapu. Akan kutemui kalian semua nanti. Ronnie kecil, seorang prefect. Dan jangan lupa kemasi koper-koper kalian." Seorang prefect. Aku sangat sibuk." Dia memberi Ron ciuman di pipi lagi,
mengambil nafas dengan keras dan buru-buru keluar dari kamar. Fred dan George saling berpandangan. "Kau tidak keberatan kalau kami tidak menciummu, kan, Ron?" kata Fred dengan suara cemas yang palsu. "Kami bisa memberimu hormat kalau kau mau," kata George. "Oh, diam," kata Ron sambil cemberut kepada mereka. "Atau apa?" kata Fred, seringai jahat membentang di wajahnya. "Akan memberi kami detensi?" Aku ingin melihatnya mencoba," cibir George. "Dia bisa kalau kalian tidak hati-hati," kata Hermione dengan marah. Fred dan George meledak tertawa. Ron bergumam, "Sudahlah, Hermione." "Kita harus menjaga langkah kita, George," kata Fred berpura-pura gemetar. "Dengan dua orang ini mengawasi kita. Ya, tampaknya hari-hari melawan hukum kita sudah berakhir," kata George sambil menggelengkan kepalanya. Dan dengan suara krek lagi, si kembar berdisappear. "Yang dua itu," kata Hermione dengan marah sambil menatap langit-langit dari mana mereka bisa mendengar Fred dan George tertawa bergeremuh di atas kamar. "Jangan perhatikan mereka, Ron. Mereka cuma iri." "Aku kira mereka tidak begitu," kata Ron dengan ragu, juga menatap langit-langit. "Mereka selalu bilang hanya orang brengsek yang jadi prefect." "Tetap saja," dia menambahkan dengan nada lebih senang, "mereka belum pernah punya sapu baru. Kuharap aku bisa pergi dengan Mom dan memilih. Dia tidak akan pernah bisa membeli Nimbus. Tapi ada sapu bersih baru yang keluar, itu akan bagus sekali." "Yah, kukira aku akan pergi memberitahunya aku suka sapu bersih, hanya agar dia tahu." Dia berlari keluar kamar, meninggalkan Harry dan Hermione sendiri. Untuk alasan-alasan tertentu, Harry menemukan dirinya tidak mau memandang Hermione. Dia berpaling ke tempat tidurnya, memungut tumpukan jubah bersih yang diletakkan Mrs. Weasley ke atasnya, dan menyeberangi kamar menuju kopernya. "Harry," kata Hermione untuk melihat reaksinya. "Bagus, Hermione," kata Harry dengan setengah hati sehingga sama sekali tidak terdengar seperti suaranya, dan masih tidak memandangnya. "Brilliant, prefect, bagus." "Trims," kata Hermione. Harry, bolehkah aku pinjam Hedwig agar aku bisa memberitahu Mom dan Dad? Mereka akan sangat senang. Maksudku, prefect adalah sesuatu yang bisa mereka mengerti." "Ya, tak masalah," kata Harry sambil dalam suara setengah hati yang mengerikan. Itu bukan suaranya. "Ambil dia." Dia membungkuk ke kopernya, meletakkan jubah-jubah itu ke dasarnya, dan berpura-pura menggeledah sesuatu sementara Hermione menyeberang ke lemari pakaian dan memanggil Hedwig turun. Beberapa saat lewat, Harry mendengar pintu menutup tetapi tetap membungkuk. Sambil mendengarkan, satu-satunya suara yang dapat didengarnya adalah lukisan kosong di dinding yang mencibir lagi, dan keranjang sampah di sudut yang memuncratkan kotoran burung hantu. Dia meluruskan badan dan melihat ke belakangnya. Hermione dan Hedwig telah pergi. Harry bergegas menyeberangi kamar, menutup pintu, lalu kembali pelan-pelan ke ranjangnya dan merosot ke atasnya, sambil menatap kosong kaki lemari pakaian. Dia telah sepenuhnya lupa tentang pemilihan para prefect di tahun kelima. Dia terlalu cemas akan kemungkinan dikeluarkan sehingga tidak menyisakan pikiran tentang fakta bahwa lencana-lencana itu pasti sedang dalam perjalanan menuju orang-orang tertentu. Tapi kalau dia ingat, kalau dia memikirkan tentang hal itu, apa yang diharapkannya? Bukan ini, kata sebuah suara kecil yang jujur dalam kepalanya. Harry mengernyitkan wajahnya dan menutupnya dengan tangan. Dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Kalau dia tahu rencana prefect sedang dalam perjalanan, dia akan mengharapkannya datang kepada dirinya, bukan Ron. Apakah ini membuatnya searogan Draco Malfoy? Apakah dia mengira dirinya lebih hebat daripada orang lain? Apakah dia benar-benar percaya bahwa dia lebih baik daripada Ron? "Tidak," kata suara kecil itu dengan menantang. "Benarkah itu?" Harry bertanya-tanya sambil menyelidiki perasaannya dengan cemas. "Aku lebih pandai dalam Quidditch," kata suara itu, "tapi aku tidak lebih baik dalam hal lain." Itu sangat benar, Harry berpikir. Dia tidak lebih baik daripada Ron dalam hal pelajaran. Tapi bagaimana dengan di luar pelajaran? Bagaimana dengan petualangan-petualangan yang dia, Ron, dan Hermione alami bersama sejak masuk Hogwarts?
seringkali mempertaruhkan hal yang jauh lebih buruk daripada pengeluaran dari sekolah. Well, Ron dan Hermione ada bersamaku kebanyakan waktu, kata suara di kepala Harry. Namun tidak sepanjang waktu. Harry membantah dirinya sendiri. Mereka tidak bertarung dengan Quirrell bersamaku. Mereka tidak melawan Riddle dan Basilisk. Mereka tidak mengenyahkan para Dementor di malam Sirius kabur. Mereka tidak ada di kuburan itu bersamaku di malam Voldemort kembali. Dan perasaan disalahgunakan yang dulu telah meliputi dirinya di malam dia tiba bangkit lagi. Aku jelas telah melakukan lebih banyak, pikir Harry marah. Aku telah melakukan lebih banyak dari mereka. Tapi mungkin, kata suara kecil itu dengan adil, mungkin Dumbledore tidak memilih prefect karena mereka melibatkan diri ke banyak situasi berbahaya. Mungkin dia memilih prefect karena alasan-alasan lain. Ron pasti punya sesuatu yang kau tidak punya. Harry membuka matanya dan menatap melalui jari-jarinya ke kaki bercakar lemari pakaian, sambil mengingat apa yang telah dikatakan Fred. Tak seorang pun yang waras akan menjadikan Ron seorang prefect. Harry mengeluarkan dengusan tawa. Sedetik kemudian, dia merasa muak dengan dirinya sendiri. Ron tidak meminta Dumbledore memberinya rencana prefect. Itu bukan salah Ron. Apakah dia, Harry, sahabat terbaik Ron di seluruh dunia, akan merajuk karena dia tidak memiliki lencana? Tertawa bersama si kembar di belakang Ron mengacaukan ini bagi Ron ketika untuk pertama kalinya dia telah mengalahkan Harry dalam sesuatu. Sampai sini Harry mendengar langkah-langkah kaki Ron di tangga. Dia berdiri meluruskan kacamatanya dan menyeringai ketika Ron masuk lewat pintu. Baru saja mengejarnya, dia berkata dengan gembira. Dia bilang dia akan membelikan sapu bersih kalau dia bisa. Keren, kata Harry berkata, dan dia lega mendengar suaranya telah tidak terdengar setengah hati lagi. Dengar Ron, selamat sobat, senyum memudar dari wajah Ron. Aku tak mengira aku yang akan terpilih, katanya sambil menggelengkan kepalanya. Kukira kau. Tidak, aku sudah menyebabkan terlalu banyak masalah, kata Harry meniru Fred. Ya, kurasa, kata Ron. Ya, kurasa well, kita sebaiknya mengepak koper-koper kita, bukan begitu? Tampaknya ganjil bagaimana barang-barang milik mereka seolah berceceran sendiri sejak mereka tiba. Mereka butuh hampir sesorean untuk mengambil kembali buku-buku dan barang-barang dari segala tempat di rumah dan memuatkannya kembali ke dalam koper sekolah mereka. Harry memperhatikan bahwa Ron terus memindahkan lencana prefeknya ke sekitar. Pertama menempatkannya di meja samping tempat tidur, lalu meletakkannya ke dalam kantong celana jeansnya, lalu mengeluarkannya dan meletakkannya di atas jubahnya yang terlipat, seolah-olah ingin melihat pengaruh warna merah pada warna hitam. Hanya setelah Fred dan George mampir dan menawarkan untuk meletakkannya ke dahinya dengan mantra lengket permanen, barulah dia membungkusnya dengan hati-hati dalam kaos kaki merah marunnya dan menguncinya di dalam kopernya. Mrs. Weasley kembali dari Diagon Alley sekitar jam 6, diberati oleh buku-buku dan membawa sebuah paket panjang yang dibungkus dengan kertas coklat tebal yang diambil Ron dengan erangan rasa ingin. Tidak usah membuka bukusnya sekarang, orang-orang akan tiba untuk makan malam. Aku mau kalian semua turun, katanya. Tapi saat dia menghilang dari pandangan, Ron merobek kertas itu dengan gila-gilaan dan memeriksa setiap inci sapu barunya dengan ekspresi kegirangan di wajahnya. Di ruang bawah tanah, Mrs. Weasley telah menggantungkan sebuah spanduk merah tua di atas meja yang penuh, yang bertuliskan, "Selamat Ron dan Hermione, prefek-prefek baru." Dia terlihat dalam keadaan jiwa yang lebih baik daripada yang pernah dilihat Harry selama liburan. Kukira kita akan mengadakan pesta kecil, bukan makan malam di meja, dia memberitahu Harry, Ron, Hermione, Fred, George, dan Ginny ketika mereka memasuki ruangan. Ayahmu dan Bill sedang dalam perjalanan, Ron. Aku sudah mengirim burung hantu kepada mereka berdua, dan mereka sangat senang, dia menambahkan sambil tersenyum. Fred menggulirkan matanya. Sirius, Lupin, Tonks, dan Kingsley Shacklebolt telah berada di sana,
dan Mad Eye Moody melangkah masuk segera setelah Harry memperoleh butterbeer untuk dirinya sendiri. "Oh, Alastair, aku senang kau ada di sini," kata Mrs. Weasley dengan ceria selagi Mad Eye melepaskan mantel berpergiannya. "Kami sudah lama ingin menanyaimu. Bisakah kau melihat ke meja tulis di ruang duduk dan memberitahu kami apa yang ada di dalamnya? Kami belum mau membukanya kalau isinya sesuatu yang mengerikan." "Tidak masalah, Molly." Mata biru elektrik Moody berputar ke atas dan menatap melalui langit-langit dapur. "Ruang duduk," gerutunya selagi pupil matanya mengerut. "Meja tulis di sudut. Ya, aku melihatnya. Sebuah Bogart. Ingin aku naik dan melenyapkannya, Molly?" Tidak, akan kulakukan sendiri nanti," kata Mrs. Weasley sambil tersenyum. "Kamu minumlah. Sebenarnya, kami sedang mengadakan perayaan kecil-kecilan." Dia memberi tanda ke spanduk merah tua itu. "Prefek keempat dalam keluarga." "Prefek, gerutu Moody. Mata normalnya menatap Ron dan mata sihirnya berputar berkeliling dan memandang ke sisi kepalanya. Harry punya perasaan tak nyaman bahwa mata itu sedang melihatnya dan pindah mendekat kepada Sirius dan Lupin. "Well, selamat," kata Moody, masih melotot kepada Ron dengan mata normalnya. "Figur-figur dalam kekuasaan selalu menarik masalah, tetapi kurasa Dumbledore mengira kau bisa menahan kebanyakan kutukan utama, atau dia tidak akan menunjukmu." Ron terlihat agak terkejut atas sudut pandang ini, tetapi diselamatkan dari keharusan untuk menjawab oleh kedatangan ayah dan kakak tertuanya. Mrs. Weasley merasa sangat senang sehingga dia bahkan tidak mengeluh bahwa mereka membawa mendengus bersama mereka. Dia memakai jas luar panjang yang terlihat mengembang di tempat aneh dan menolak tawaran untuk melepaskannya dan meletakkannya bersama mantel berpergian Moody. "Well, kukira kita harus bersulang," kata Mr. Weasley ketika semua orang sudah minum. Dia mengangkat pialanya. "Kepada Ron dan Hermione, para prefek baru Gryffindor." Ron dan Hermione tersenyum ketika semua orang minum untuk mereka, dan lalu bertepuk tangan. "Aku sendiri tak pernah jadi prefek," kata Tonks dengan ceria dari balik Harry ketika semua orang bergerak menuju meja untuk makan. Rambutnya merah tomat dan sepanjang pinggang hari ini. Dia tampak seperti kakak perempuan Ginny. "Kepala asramaku mengatakan aku kurang sifat-sifat tertentu yang diperlukan." "Seperti apa?" kata Ginny yang sedang memilih kentang panggang. "Seperti kemampuan untuk menjaga tingkah lakuku," kata Tonks. Ginny tertawa. Hermione seakan terlihat tidak tahu apakah harus tersenyum atau tidak dan memutuskan untuk minum butterbeer banyak-banyak dan tersedak olehnya. "Bagaimana denganmu, Sirius?" Ginny bertanya sambil memukul punggung Hermione. Sirius yang tepat di samping Harry mengeluarkan tawa mirip gonggongan yang biasanya. "Tak seorang pun yang akan menjadikanku prefek. Aku menghabiskan terlalu banyak waktu dalam detensi bersama James. Lupin anak yang baik, dia dapat lencana." "Kukira Dumbledore mungkin berharap aku akan bisa melakukan sedikit pengendalian terhadap sahabat-sahabat baikku," kata Lupin. "Aku hampir tidak perlu bilang bahwa aku gagal." Perasaan Harry mendadak membaik. Ayahnya juga tidak jadi prefek. Seketika, pesta itu tampak lebih menyenangkan. Dia memenuhi piringnya, merasa 2 kali lebih suka kepada orang di dalam ruangan itu. Ron sedang bercerita dengan gembira mengenai sapu barunya kepada siapapun yang mau mendengarkan. 0 ke 70 dalam 10 detik. Tidak jelek kan? Kalau kau pertimbangkan komet 290 hanya 0 ke 60, dan itu pun dengan angin buritan yang bagus. Menurut sapu yang mana? Hermione sedang berbincang-bincang dengan bersemangat kepada Lupin mengenai pandangannya terhadap hak-hak peri. "Maksudku itu omong kosong yang sejenis dengan pemisahan manusia serigala, bukan begitu? Semuanya berakar dari hal mengerikan yang dimiliki oleh para penyihir, yaitu pemikiran bahwa mereka lebih baik daripada makhluk-makhluk lain." Mrs. Weasley dan Bill sedang berdebat seperti biasa mengenai rambut Bill. "Sudah tak bisa diurus,"
Dan kau begitu tampan. Akan lebih baik kalau kau punya rambut yang lebih pendek. Bukankah begitu, Harry? Aku tak tahu, kata Harry agak terkejut dimintai pendapat. Dia menyelinap menjauh dari mereka ke arah Fred dan George yang sedang berkerumun di sudut dengan Mundungus. Mundungus berhenti berbicara ketika dia melihat Harry, tetapi Fred berkedip dan memberi isyarat kepada Harry untuk mendekat. Tidak apa-apa, dia memberitahu Mundungus. Kita bisa mempercayai Harry. Dia pendukung finansial kami. Lihat apa yang dibawa Dang untuk kami, kata George sambil mengulurkan tangannya kepada Harry. Tangan itu penuh dengan apa yang terlihat seperti kacang polong hitam yang mengkerut. Sebuah suara derak samar datang dari kacang-kacang itu, walaupun mereka benar-benar tidak bergerak. Biji-biji tentakel berbisa, kata George. Kami butuh mereka untuk kotak makanan pembolos, tapi mereka adalah benda yang tidak diperdagangkan kelas C, jadi kami agak kesulitan mendapatkannya. Kalau begitu, 10 galleon untuk semuanya, Dang, kata Fred. Dengan semua masalah yang kulalui untuk mendapatkannya, kata Mundungus. Matanya yang merah darah dan kendor meregang lebih lebar lagi. Maaf nak, tapi aku tak akan mengambil satu nut pun di bawah 20. Dang suka lelucon kecilnya. Fred berkata kepada Harry, ya, yang terbaik sejauh ini adalah 6 sikel untuk sekantong pena bulu Knarl, kata George. Hati-hati, kata Harry memperingatkan mereka dengan pelan. Apa? Kata Fred. Mam sibuk memuji Prefect Ron, kita tidak apa-apa. Tapi Moody bisa memandang kalian dengan matanya, Harry menunjukkan. Mundungus memandang dengan gugup lewat bahunya. Poin yang bagus itu, gerutunya. Baiklah nak, 10 jadinya kalau kalian mengambil dengan cepat. Cheers Harry, kata Fred dengan tenang. Sewaktu Mundungus telah mengosongkan kantongnya ke tangan-tangan si kembar yang dijulurkan dan berjalan tergesa-gesa menuju makanan. Kita sebaiknya membawa ini ke atas. Harry memperhatikan mereka pergi sambil merasa agak kurang enak. Baru saja terpikir olehnya bahwa Mr. dan Mrs. Weasley akan mau tahu bagaimana Fred dan George membiayai bisnis toko lelucon mereka ketika, seperti yang tidak terhindarkan, mereka akhirnya mengetahui hal itu, memberikan hasil kemenangan Triwizardnya kepada si kembar, tanpa hal yang sederhana untuk dilakukan pada saat itu. Tetapi bagaimana kalau itu menuntun kepada pertengkaran keluarga lain dan kerenggangan seperti Percy? Apakah Mrs. Weasley masih akan merasa bahwa Harry seperti anaknya sendiri kalau dia mengetahui bahwa dia memungkinkan Fred dan George memulai karir yang dianggapnya tidak sesuai? Sambil berdiri di tempat si kembar meninggalkannya, Harry ditemani oleh perasaan bersalah yang memberati dasar perutnya. Harry mendengar namanya sendiri diucapkan. Suara dalam Kingsley Shacklebolt terdengar bahkan melewati obrolan di sekeliling. Kenapa Dumbledore tidak menjadikan Potter prefect, kata Kingsley. Dia punya alasan tersendiri, jawab Lupin. Tapi akan memperlihatkan keyakinan pada dirinya. Itu yang akan kulakukan, Kingsley bersikeras, terutama dengan Daily Prophet yang mengoloknya tiap beberapa hari sekali. Harry tidak berpaling. Dia tidak mau Lupin atau Kingsley mengetahui dia telah mendengarnya. Walaupun sama sekali tidak lapar, dia mengikuti Mundungus kembali menuju meja. Kesenangannya atas pesta itu telah menguap secepat datangnya. Dia berharap dia ada di atas di tempat tidurnya. Mad-Eye Moody sedang membaui sebuah paha ayam dengan apa yang tersisa dari hidungnya. Jelas dia tidak bisa mendeteksi sisa-sisa racun apapun, karena dia lalu mengoyaknya dengan gigi. Pegangannya terbuat dari kayu eks Spanyol dengan pernis anti kutukan dan kendali getar terpasang. Ron sedang berkata kepada Tonks. Mrs. Weasley menguap lebar-lebar. Well, kukira aku akan mengatasi Bogart itu sebelum tidur. Arthur, aku tidak mau mereka terjaga terlalu malam, oke? Malam, Harry sayang. Kau baik-baik saja, Potter, gerutu Moody. Ya, baik, dusta Harry. Moody meneguk dari botol labunya. Mata biru elektriknya menatap ke samping kepada Harry. Kemarilah, aku punya sesuatu yang mungkin menarik bagimu, katanya. Dari salah satu kantong dari dalam jubahnya,
Moody menarik sebuah foto sihir tua yang sangat compang-camping. Order of the Phoenix yang asli, gemam Moody. Akhirnya aku temukan tadi malam. Sewaktu aku sedang mencari jubah gaib cadanganku, karena Potmore tidak punya sopan santun untuk membalikan jubah terbaikku. Kukira orang-orang mungkin ingin melihatnya. Harry mengambil foto itu. Kerumunan kecil orang. Beberapa melambai kepadanya. Yang lain mengangkat kacamata mereka, memandang balik kepadanya. Itu aku, kata Moody sambil menunjuk kepada dirinya sendiri. Moody di gambar itu tidak bisa dikenali, walaupun rambutnya tidak begitu kelabu dan hidungnya utuh. Dan itu Dumbledore di sampingku, The Dulles Deagle di sisi lain. Itu Merlin McKinnon. Dia terbunuh 2 minggu setelah ini diambil. Mereka membunuh semua keluarganya. Itu Frank dan Alice Longbottom. Perut Harry yang telah tidak enak mengejang ketika dia melihat kepada Alice Longbottom. Dia mengenali wajah bulatnya yang bersahabat dan baik. Walaupun mereka belum pernah berjumpa, dia sangat mirip dengan anaknya Neville. Orang-orang malang, geram Moody. Lebih baik mati daripada apa yang terjadi dengan mereka. Dan itu Emmeline Vance. Kau sudah bertemu dengannya. Dan di sana Lupin tentu saja. Benji Fenwick, dia juga kenal. Dia kenal juga. Kami hanya pernah menemukan potongan-potongan tubuhnya. Geser ke samping yang ada di sana, tambahnya sambil menyodok gambar itu, dan orang-orang kecil di foto menepi ke samping, sehingga yang tertutup sebagian bisa pindah ke depan. Itu Edgar Bones, kakak Amelia Bones. Mereka bunuh dia dan keluarganya juga. Dia adalah penyihir hebat. Sturgis Potmore, astaga, dia tampak muda. Caradoc Dearborn menghilang 6 bulan setelah ini. Kami tidak pernah menemukan mayatnya. Hagrid, tentu saja, terlihat persis sama. Alpheus Dodge, kau sudah bertemu dengannya. Aku lupa dia dulu suka memakai topi bodoh itu. Gideon Prewett, butuh 5 pelahap maut untuk membunuhnya, dan saudaranya Fabian. Mereka bertarung seperti pahlawan. Geser. Orang-orang kecil di foto itu saling mendesak satu sama lain, ya, dan yang tersembunyi tepat di belakang muncul di bagian depan gambar. Itu saudara lelaki Dumbledore, Aberforth, satu-satunya pertemuanku dengannya. Lelaki aneh. Itu Dorcas Meadows. Voldemort membunuhnya sendiri. Sirius waktu dia masih berambut pendek, dan itu dia. Kukira itu akan membuatmu tertarik. Jantung Harry berbalik. Ibu dan ayahnya sedang tersenyum kepadanya. Duduk di kedua sisi seorang laki-laki kecil yang matanya berair, yang dikenali Harry dengan seketika sebagai Wormtail, orang yang telah mengkhianati keberadaan orang tuanya kepada Voldemort, dan dengan begitu membantu mendatangkan kematian mereka. Kata Moody. Harry memandang wajah Moody yang penuh luka dan lubang. Jelas Moody mendapat kesan bahwa dia baru saja memberi Harry sesuatu yang menyenangkan. Ya, Harry mencoba menyeringai sekali lagi. Dengar, aku baru saja ingat. Aku belum mengepak. Dia bebas dari keharusan menciptakan benda yang belum dikemasnya. Sirius baru saja berkata, apa yang kau punya di sana, Mad-Eye? Dan Moody berpaling kepadanya. Harry menyeberangi dapur, menyelinap melalui pintu dan naik tangga sebelum siapapun bisa memanggilnya kembali. Dia tidak tahu mengapa jadi terguncang begitu. Dia sudah pernah melihat gambar-gambar orang tuanya, tapi mendapatkan mereka diberikan kepadanya seperti itu ketika dia sama sekali tidak menduga. Tak ada yang suka itu, pikirnya dengan marah. Dan lalu melihat mereka dikelilingi oleh wajah-wajah gembira lain. Benji Fenwick yang telah ditemukan dalam bentuk potongan-potongan tubuh, Gideon Prewett yang telah mati seperti pahlawan, dan keluarga Longbottom yang telah disiksa hingga gila. Semua melambai dengan gembira dari foto itu untuk selamanya, tanpa tahu bahwa mereka sudah dikutuk. Well, Moody mungkin menganggap itu menarik. Dia, Harry, menganggapnya mengganggu. Harry berjikat menaiki tangga di aula, melewati kepala peri yang disumpal senang berada sendirian lagi. Tetapi ketika mendekati puncak tangga pertama, dia mendengar suara-suara. Seseorang sedang terseduh-seduh di ruang duduk. Halo, Harry berkata. Tidak ada jawaban, tetapi sedu-seduan itu berlanjut terus. Dia menaiki sisa anak tangga, dua-dua,
berjalan menyeberangi puncak tangga dan membuka pintu ruang duduk. Seseorang sedang gemetar ketakutan pada dinding yang gelap. Dengan tongkat di tangannya, seluruh tubuh bergetar akibat tangisannya. Tergeletak di karpet tua berdebu dan seberkas cahaya bulan jelas-jelas sudah mati adalah Ron. Semua udara seakan menghilang dari paru-paru Harry. Dia merasa seolah-olah dia sedang jatuh melalui lantai. Otaknya menjadi sedingin es. Ron mati? Tidak mungkin. Tapi tunggu sebentar, itu tidak mungkin. Ron ada di bawah. Mrs. Weasley, Harry berkata dengan parau. Ridiculous. Mrs. Weasley terseduh-seduh sambil menunjukkan tongkatnya ke tubuh Ron. Crack! Tubuh Ron berubah menjadi tubuh Bill, terlentang dengan tangan kaki, terlentang lebar, matanya terbuka lebar dan kosong. Mrs. Weasley terseduh lebih keras lagi dari sebelumnya. Ridiculous! Dia terisak lagi. Crack! Tubuh Mr. Weasley menggantikan tubuh Bill, kacamatanya miring. Aliran darah kecil mengalir menuruni wajahnya. Tidak! Mr. Weasley mengerang. Tidak! Ridiculous! 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 Crack! Si kembar yang sudah mati. Crack! Percy yang sudah mati. Crack! Harry yang sudah mati. Mrs. Weasley, keluarlah dari sini! Teriak Harry sambil menatap ke mayatnya sendiri di lantai. Biarkan orang lain. Apa yang sedang terjadi? Lupin sedang datang sambil berlari ke dalam ruangan itu, diikuti segera oleh Sirius dengan Moody terseok-seok di belakang mereka. Lupin melihat dari Mrs. Weasley ke mayat Harry yang ada di lantai dan terlihat mengerti dalam sekejap. Sambil menarik keluar tongkatnya, dia berkata dengan jelas dan tegas. Ridiculous! Tubuh Harry menghilang. Sebuah bola keperakan tergantung di udara di atas titik di mana tubuh itu tadi terbaring. Lupin mengayunkan tongkatnya sekali lagi dan bola itu menghilang menjadi segumpal asap. Mrs. Weasley bernafas tertahan-tahan dan tangisnya pecah dengan wajah tertutup tangannya. Molly, kata Lupin dengan suram sambil berjalan ke arahnya. Molly, jangan. Detik berikutnya, dia menangis sepuas hati di bahu Lupin. Molly, itu hanya Bogart, katanya menenangkan sambil menepuk-nepuk kepalanya. Hanya Bogart bodoh. Aku melihat mereka mati setiap kali. Mrs. Weasley mengerang ke bahunya. Setiap kali aku bermimpi tentang hal itu. Sirius sedang menatap potongan karpet di tempat Bogart yang berpura-pura sebagai mayat Harry berada tadi. Moody sedang memandang Harry yang menghindari tatapannya. Dia punya perasaan aneh bahwa mata sihir Moody telah mengikutinya sepanjang jalan dari dapur itu. Jangan beritahu Arthur. Mrs. Weasley bernafas tertahan sekarang sambil menyeka matanya dengan kalut dengan ujung lengan bajunya. Aku tak mau dia tahu. Bersikap tolol. Lupin memberikan kepadanya sebuah sapu tangan dan dia meniup hidungnya. Harry, aku sangat menyesal. Apa yang pasti kau pikirkan tentang diriku? Dia berkata gemetaran. Bahkan tidak bisa mengenyahkan Bogart. Jangan bodoh, kata Harry sambil mencoba tersenyum. Aku hanya begitu khawatir, katanya. Air mata bercucuran dari matanya lagi. Setengah dari keluarga ada dalam order. Pastilah keajaiban kalau kami semua melewati ini. Dan Percy tidak mau bicara dengan kami. Bagaimana kalau sesuatu yang mengerikan terjadi dan kami tidak akan pernah berbaikan dengannya? Dan apa yang akan terjadi kalau Arthur dan aku terbunuh? Siapa yang menjaga Ron dan Ginny? Molly, sudah cukup, kata Lupin dengan tegas. Ini tidak seperti terakhir kali. Order sudah lebih siap. Kita mulai duluan. Kita tahu apa yang sedang direncanakan Voldemort. Mrs. Weasley mengeluarkan cicit ketakutan kecil ketika mendengar nama itu. Oh, Molly, ayolah. Sudah waktunya kamu terbiasa mendengar namanya. Lihat, aku tidak bisa menjanjikan bahwa tak seorang pun akan terluka. Tapi tidak ada yang bisa menjanjikan itu. Tapi kita jauh lebih baik daripada terakhir kali. Kamu tidak ada dalam order saat itu. Kamu tidak mengerti. Terakhir kali kami kalah jumlah 20 lawan 1 oleh para perahat maut, dan mereka mengerjai kami satu demi satu. Harry memikirkan foto itu lagi. Wajah-wajah orang tuanya yang tersenyum. Dia tahu Moody masih mengamatinya. Jangan khawatir tentang Percy, kata Sirius dengan kasar. Dia akan sadar. Hanya masalah waktu sebelum Voldemort bergerak terang-terangan. Sekali dia melakukan itu, seluruh kementerian akan memohon kita untuk memaafkan mereka. Dan aku tidak yakin
Aku akan menerima permintaan maaf mereka, dia menambahkan dengan getir. Dan mengenai siapa yang akan menjaga Ron dan Ginny kalau kamu dan Arthur mati, kata Lupin sambil tersenyum sedikit. Apa yang kau kira akan kami lakukan? Membiarkan mereka kelaparan? Mrs. Weasley tersenyum dengan gemetar. Bersikap tolol, dia bergumam lagi sambil menyeka matanya. Tetapi Harry, ketika menutup pintu kamar tidurnya sekitar 10 menit kemudian, tidak bisa berpikir bahwa Mrs. Weasley tolol. Dia masih bisa melihat orang tuanya tersenyum kepadanya dari foto tua yang compang-camping itu, tidak menyadari bahwa hidup mereka, seperti begitu banyak orang yang mengelilingi mereka, sedang menuju akhirnya. Citra Bogart yang berlagak seperti mayat dari tiap-tiap anggota keluarga Weasley secara bergantian terus berkelebat di depan matanya. Tanpa peringatan, bekas luka di dahinya membakar dengan menyakitkan lagi, dan perutnya terkocok dengan mengerikan. Hentikan, katanya dengan tegas sambil menggosok bekas luka itu karena rasa sakit. Ketika rasa sakit mereda, tanda kegilaan pertama, berbicara dengan kepalamu sendiri, kata sebuah suara licik dari lukisan kosong di dinding. Harry mengabaikannya. Dia merasa lebih tua daripada yang pernah dirasakannya seumur hidup, dan tampaknya luar biasa bagi dirinya bahwa belum 1 jam yang lalu dia mengkhawatirkan tentang sebuah toko lelucon dan siapa yang mendapatkan lencana prefect. And that's the end of the chapter. Oh my god, panjang banget. 1 jam lebih. Luar biasa. Semoga kalian beneran denger ini sampai habis ya, karena ini panjang banget. Tolong support terus aku baca buku ini, kalau enggak buku kelima. Oke, see you, bye.